Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Pada awalnya, ada seorang wanita yang cantik yang telah ditinggal suaminya selama beberapa waktu. Tidak ada yang tahu mengapa suaminya meninggalkannya, meskipun wanita ini cantik dan kuat. Disinilah, seorang tetangga akan melakukan hal yang sangat tidak masuk akal dalam hidupnya sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Kisah ini dimulai di Kecamatan Koto, Kabupaten Tebo, Jambi. Seorang pria bernama Ahmad Sudarman hidup selama 20 tahun. Di dalam cerita ini, kita hanya menyebutnya Ahmad. Jadi, Ahmad adalah anak dari seorang wanita cantik bernama Elina yang berusia 39 tahun. Akibatnya, identitas ayah Ahmad tidak diungkapkan dan tidak diketahui dengan jelas pada saat itu apakah Ahmad memiliki saudara. Sejauh yang diketahui, Ahmad tinggal bersama orang tuanya yang sederhana dan belum menikah di usia 20 tahun. Keluarga kecil mereka dianggap harmonis dan tidak memiliki masalah. Mereka hampir tidak pernah terlihat bertengkar atau main tangan. Keharmonisan hilang begitu saja, sayangnya. Pernikahan mereka harus kandas dalam beberapa tahun. Ini karena ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Setelah pernikahan, Ahmad justru tinggal bersama Elina setelah suaminya pergi. Semua itu jelas berdampak pada keuangan Elina dan Ahmad. Karena mereka telah bergantung pada suami sebelumnya, mereka mungkin hidup pas-pasan. Ini membuat Ahmad tidak ingin mencari pekerjaan untuk memperbaiki ekonomi mereka. Dia bekerja di luar kota hingga 2019. Tidak jelas apa yang dilakukan Ahmad saat itu, tetapi dia mampu memberikan kehidupan yang baik untuk Elina. Namun, Ahmad harus hidup jauh dari Elina karena pekerjaannya di luar daerah. Karena pekerjaannya, dia jarang pulang ke Kabupaten Tebo, Jambi. Namun, ibunya Elina, sobat Ahmad, tidak terlalu mempermasalahkan keputusannya untuk tinggal sendiri. Dia percaya bahwa Ahmad melakukannya demi masa depan keluarga kecil mereka. Namun, Elina dapat menikmati dan menerima situasi tersebut dengan kesabaran, sobat. Dia bahkan menjadi sosok wanita yang halus dan menarik. Sikapnya yang ramah membuat siapa saja merasa nyaman di dekatnya. Karena sifatnya yang baik, dia semakin menarik perhatian tetangganya, hingga akhirnya seorang tetangga menjadi sangat kagum dengan janda cantik ini. Tetangga itu diam-diam memperhatikan Elina di tempat yang tenang. Dani adalah tetangganya yang berusia 19 tahun. Tidak banyak yang diketahui tentang Dani, tetapi dia jelas masih kuliah. Bisa dibilang dia semakin menatap Elina setiap hari hingga dia akhirnya tidak bisa menahan perasaannya. Perasaan Dani lebih dari sekadar mengagumi Elina. Bahkan Dani sangat mengagumi Elina karena sukanya, dia ternyata jatuh cinta kepada wanita cantik tersebut. Dada-dada ini sering berfantasi, membayangkan hal-hal yang tidak masuk akal untuk mereka berdua melakukan bersama. Saat itu, dia menjadi gila dan tidak mampu menahan diri lagi. Pada awalnya, Dandi hanya berpura-pura lewat ketika Elina berada di luar rumah. Kemudian, dia menyapa dengan baik dan bertanya tentang keadaannya. Dandi sering menawarkan bantuan karena ingin membantu tetangga, tetapi Elina tidak pernah memperhatikan apa yang dilakukannya. Dia selalu menerima setiap tawaran dari tetangganya tanpa mengharapkan imbalan. Dandi akhirnya menjadi lebih berani ketika dia mulai memanasan di dekat Elina. Namun, Elina tidak banyak menanggapi apa yang dilakukan tetangganya. Sampai-sampai Dandi sadar bahwa Elina tidak peduli padanya. Dia akhirnya merasa kesal dengan dirinya sendiri, teman. Saat ini,
tetangga aneh ini mulai mencari cara untuk menarik perhatian Elina. Ini terjadi pada hari Rabu, 18 Desember 2019, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dandi tiba-tiba merencanakan sesuatu yang sangat berlebihan, entah dari mana dia mendapatkan ide itu. Sementara itu, teman, setelah mempertimbangkan sebuah rencana yang tidak masuk akal, Dandi secara tiba-tiba masuk ke rumah Elina dan tidak diketahui oleh orang lain. Dandi langsung memegang leher tetangganya saat tiba di dalam kamar dan melihat Elina tertidur. Dalam situasi seperti itu, Elina jelas tidak bisa apa-apa dan langsung tidak sadar. Karena perabotnya sudah berdiri sejak awal, Dandi hanya perlu bercocok tanam dengan tetangganya saat Elina tidak sadar. Tapi, sayangnya, pria aneh ini benar-benar melakukannya. Walaupun dia sudah keluar, dia terus memasukkan perabotnya hingga dia membuat Elina sadar. Di tengah situasi yang tidak dapat diterima, Dandi ingin mengambil uang. Namun, secara tidak sadar, Elina sontak memegang tangan Dandi dengan begitu kuat sampai dia mengeluarkan suara keras. Melihat kondisi yang sudah tidak aman, Dandi kemudian lari lewat jendela samping rumah tetangganya. Lalu sementara itu di keesokan harinya Elina pun dibawa ke puskesmas karena ada kerabatnya yang melihat dia di kondisi tidak. Keluarganya sudah mengetahui tentang peristiwa yang tidak dapat diterima tersebut. Mereka segera menghubungi pihak berwajib. Orang-orang yang marah ternyata langsung main tangan sebelum mereka diamankan oleh polisi. Mengingat Dandi adalah tetangga korban, mudah untuk menemukannya dalam kondisi yang telah dipukuli oleh warga. Dandi kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi dia tidak bisa bertahan. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pada 19 November 2019, dia meninggal dunia. Pihak keluarga segera membawa Dandi ke rumah duka untuk disemayamkan. Polisi mungkin merasa bersalah karena terlambat mengamankan pelaku yang menyebabkan kecelakaan. Untuk saat ini, Elina baik-baik saja, meskipun ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Di dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa jangan sampai karena nikmat sesaat akan membuatmu menyesal. Pada dasarnya, sobat, memang keinginan di luar nalar tersebut tidak bisa ditahan. Namun, ketika kita menjauhi perbuatan yang tidak bagus, bisa jadi kita akan selamat di masa depannya. Lalu, jangan lupa untuk mengunci setiap kamar, jendela, apalagi pintu-pintu kita. Seperti biasa, sobat, setiap perbuatan yang tidak baik akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.